sedikitnya jumlah umat Islam. Kenapa sedikit? Liana salasimi ati alfin pijan bis samani nagoyatan tahtakuli goyatin minha isna asaro alfan qalilun. Karena umat Islam itu ketika berperang yang disebut dengan Malhamah Kubro itu jumlahnya hanya 300.000. 300.000. Sementara bangsa Rum itu 80 panji, yang mana satu panjinya itu 12.000 pasukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji kepunyaan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita. Salam dan salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga serta para sahabatnya. Masih di misteri huru-hara akhir zaman. Saya host yang sudah terkenal, sombong ya. Ya sampai Malaysia, sampai mana mah gitu kan? Oman. Sampai Oman kita dengerin ya, gitu gitu ya. Ya. Abu Fida di sini dan tetap narasumber yang sangat karismatik ya. NU banget. Aduh. Ya, insya Allah Ustadz Dede ya, yang selalu ceria ya. Kita akan terus bahas misteri huru-hara akhir zaman 35 menit ke depan. Alhamdulillah bersyukurillah. Ustadz Dede masih semangat? Oh, masih insya Allah, Pak. Insya Allah. Setelah kita berdoa Ustadz Dede, singkong datang. Iya, betul. Saya inget-inget singkong di mana ya gitu ya. Nah, gitu ya? Nah, jadi inget sama Pak Rudi ya. Singkong di mana gitu ya, tapi nggak apa-apa lah. Ya ini ada air kopi, ada singkong. Insya Allah. Terima kasih Pak Irfan nih, dikasih singkongnya ya. Kita lanjutkan Ustadz Dede. Kemarin pada episode yang kemarin ya, yang sebelumnya lah, bukan kemarin, yang sebelumnya itu bahas setelah mengalahkan Rum, mengalahkan Rum kan, di situ baru Dajjal yang sebenarnya akan muncul. Yang saya takjub itu ya tadi Ustadz Dede, jadi Rum itu dikalahkan dengan takbir, tahmid, tahlil ya, begitu menggema semalam penuh itu ya. Ya, kayak lebaran ya. Ya, lebaran ya. Kan lebaran kan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Tapi tidak membuat musuh gentar kalau lebaran itu kenapa ya? Tadi udah dibilang. Oh itu. Baju beduk hatenya. Oh, baju beduk. Ya, baju beduk gitu. Sama kupat-kupat begitu ya. Ya. Ini. Nah, insya Allah kita akan lanjutkan Dede. Berikutnya gimana nih? Setelah Dajjal muncul ini ya. Kemunculan Dajjal setelah mengarahkan bangsa Rum dengan tahmid, takbir, dan tahlil. Oke, lanjutkan Ustadz Dede. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala maba'du. Yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan Bapak Ustadz Api, Ustadz Abu Fida ya. Tak lupa kepada para pemirsa dimanapun berada yang juga saya hormati, dan alhamdulillah makin kesini makin sore ini makin banyak pendatang ini Pak. Oh iya gitu. Karena ingin melihat langsung Al-Mukarram. Jadi kita ini kan lagi membahas tentang huru-hara akhir zaman. Jadi kita ini kan sedikit-sedikit agar jangan terlalu tegang Pak ya. Iya. Sambil ketawa. Iya. Gak apa-apa Pak ya? Gak apa-apa. Kalau banyak-banyak gak apa-apa. Gak apa-apa. Coba Bapak sendiri aja. Nggak, gila dong. Iya betul. Iya. Nggak, ini ada sebuah tips ya. Kalau ingin awet muda seperti Ustadz Dede, ini kan awet muda ya, begitu ya. Minum antimo sama kopi. Emang saya udah 70 tahun ya? 7 tahun. Masih muda, awet muda ya. Antimo sama kopi, bertolak belakang gitu. Yang satu ngantuk, yang satu melek. Aduh, itu benar. Tapi ada temennya Pak. Apa itu? Itu singkong. Itu yang ketawa itu. Singkong. Saya pikir temennya singkong.
Oke, lanjutkan saat ini. Ya. Kemarin kita membahas, bukan kemarin ya, kajian sebelumnya Pak ya. Kajian sebelumnya. Ya, main kemarin aja. Nggak apa-apa lah kemarin, karena nanti kan siaran ini di Oh, cut gitu ya? berapa hari, itu kan? Iyalah. Iya, iya. Iya. Jadi sebelumnya kita membahas tentang kemunculan Dajjal Pak ya. Kemunculan Dajjal yaitu setelah menaklukkan kota Konstantinopel raya itu. Nah, disitulah umat Islam akan diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka adalah wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, yang mana mereka itu oleh Allah diangkat kematian daripadanya, maksudnya diangkat sementara gitu Pak. Rasa sakit, kemudian apa namanya balai, celaka itu kan diangkat sementara ya, sampai nanti munculnya apa? Turunnya Nabi Isa alaihissalam, dan mereka akan berperang melawan Dajjal bersama Nabi Isa alaihissalam. Iya. Nah kemudian, Iya. ini langsung ke sini Pak. Ini beda bahasa ini. Oh, ini bahasa. Jadi Beda kitab itu. oh, beda kitab pikiran. Itu yang ada di kitab apa namanya? Ini. Imam Suyuti. Nah ini nih. Oh, langsung. Oke. Wastufida min hadi riwayah anna rum ta'ti minal bahri fala yaljamu min usulihim dabik awil a'maq. Oh, didabik ya sama akma ya. Nah ini kan Akmak. diambil faidah min hadi riwayah daripada ini riwayat yang sudah berlalu itu ya. Pada waktu bangsa Rum apa namanya menyerang Suriah, Sam, Ya. mereka akan menempati kedua kota yang disebut Dabik dan Dabik. Akmak. Oh. Anna rumah sesungguhnya bangsa Rum ta'ti mereka datang minal bahri daripada lautan, datang daripada laut tuh. Nah, kemarin kan sudah dibahas ya. Ya. Dengan kapal ya. Ya betul. Dengan kapal 80 apa namanya panji-panji, satu panjinya 12.000 pasukan. Ya, melalui selat Siprus itu. Iya. Nah, setelah sampai kapal-kapalnya malah dibakar kan. Pinter itu penguasanya itu, raja-rajanya itu pinter. Tujuannya supaya pasukannya itu jangan kabur gitu. Oh iya. Kan kalau dibakar kapalnya nggak bisa lari kan. Ya, betul. Iya. Nah, wahuma palayal jamu min usulim dabik awil amak wahuma bikurbi halabi. Nah, yang mana kota Dabik dan kota Amak itu dekat kota Aleppo ya. Dekat kota Aleppo, iya. betul. Nah, dan tidaklah mesti datangnya itu bangsa Rum kepada kota Dabik dan kota Amak, istilah ala jami biladil muslimin. Nah, apa namanya? Enggak semuanya negara-negara Islam itu dikuasai oleh bangsa Rum, enggak semuanya gitu. Enggak semuanya. Gitu. Sehingga hatta yudonna sehingga disangkala annal Konstantiniyah. Sesungguhnya apa namanya kota Konstantinopel alati al-an darul Islam yang mana sekarang dihuni oleh orang-orang Islam. Darul Islam ya. Damat yang akan terus-menerus makmuratan ila saatil kiamah, ya akan terus-menerus dihuni. Itu kota Konstantinopel sampai datangnya waktu kiamat. Disangka turja'u dikembalikan apa namanya itu kota Konstantinopel Darul Kufri kepada daerah kekafiran. Wal iyadu billah idil muradu al Konstantiniyah al kubro kama sayati. Jadi jangan dikira Turki ini yang dimaksud Konstantinopel itu sebenarnya yang di situ bukan Turki gitu. Jadi kok bisa ya kemudian Islam kemudian kafir, Islam kafir, bukan itu. Memang yang dimaksud adalah bangsa Rum itu Roma gitu Pak. Itali. gitu. Yang menyerang itu gitu. Kan sekarang juga dikuasai oleh orang kafir, asalnya Islam. Oh gitu ya. Nah, terus dikuasai orang kafir. Nanti juga dikuasai lagi Islam. Begitu kota Roma itu dari dulu. Oh gitu ya. Oh, ya betul. Kemudian na'am yuskalu alai qaulu al-ati, dan benarlah ini dimungkinkan pembahasan yang telah berlalu disesuaikan dengan keterangan yang mana di dalam keterangan faida absara sahibul Konstantiniyah dalika wajah fil baris salasa mi'ati alfin ila kinasrin. Nah, jadi begini Pak, ketika orang-orang Rum itu menyerang Suriah, Sam ya, dan mereka menempati kota Dabik dan Amak. Nah, di situ kan membawa pasukan 80 panji-panji dengan satu panjinya itu 12.000 pasukan. Nah, penguasa
penguasa Konstantinopel ini akan datang membawa pasukan 300.000 pasukan itu. Nah, ila Kinasrin, menuju tempat yang bernama Kinasrin gitu. Nah, illa ayuqala inna sahibal Qustuntiniyah yursilum madadan lil muslimina wala yunafihi qauli al-ati falamma ra'au qillatal muslim li'anna salasa mi'ati alfin pijan bisamanina goyatin tahta kuli goyatin minha isna asaro alfan qalilun. Nah, jadi maksudnya Konstantinopel yang dimaksud di dalam ini keterangan yang ketika mengirimkan 300.000 itu tuh yang dimaksud Turki gitu. Tapi gitu. Konstantinopel yang menyerang umat Islam itu yang dimaksud Roma gitu maksudnya. Begitu. Jadi ada Konstantinopel Raya. Ya. Ada Konstantinopel biasa ya. Oke. Dan yang membantu pada waktu umat Islam diserang lewat laut itu, nah itu yang dimaksud Konstantinopel itu adalah yang membantu umat Islam itu adalah Turki. Jadi penguasa Turki itu mengirim pasukan madadan lil muslimin untuk membantu umat Islam gitu. Dengan mau pasukan 300.000 pasukan. Nah, palamma ra'au qillatal muslimina li anna salasa mi'ati alfin bijan bisamanina goyatan. Samanina goyatin. Nah, dan ketika mereka melihat sedikitnya umat Islam, penguasa Konstantinopel ini melihat sedikitnya jumlah umat Islam. Kenapa sedikit? Liana salasimi ati alfin pijan bisamanina goyatan tahta kuli goyatin minha isna asaro alfan qalilun. Karena umat Islam itu ketika berperang yang disebut dengan Malhamah Kubro itu jumlahnya hanya 300.000. Sementara bangsa Rum itu 80 panji, yang mana satu panjinya itu 12.000 pasukan. Ya, berarti ya itu 960. Ya, jelaskan sedikit kan umat Islam kan? Jelas sedikit lah. Wala siyama anadalika inna mayuqalu ba'di qatliman kutila. Dan itu tuh jumlah itu setelah apa? Setelah sebagian umat Islam yang terbunuh. Jadi setelah berperang itu umat Islam itu ada yang terbunuh, kemudian watahawala mayatahawwalu ila Rum minhum, ada juga yang berkhianat kepada bangsa Rum. Nah, disitulah jumlah Islam itu tinggal 300.000 gitu Pak. Ya kan seperempatnya itu. Tinggal 300.000 kan. Ya, sebagian lari, sebagian wafat, ya syahid, sebagian lagi dimenangkan oleh Allah kan begitu. Emang ini keterangan ada muskil ini, agak muskil ya, agak susah dicerna ya. Iya, agak susah karena menyangkut dua kota Konstantinopel itu Pak. Iya. Jadi kita batasi saja, ada Konstantinopel Raya itu Roma, dan ada Konstantinopel Turki gitu aja. Iya. Oke. Nah, auyukolu atau dikatakan ini masih pembahasannya muskil ini. Inna ahlal Qustuntiniyah lama ja'u ilal mahdi tahlipuhum al-kufra fi biladihim fayahuduna kama yahuduna ardosam wa hadahu ad-dohir. Nah, dikatakan lagi bahwa ketika penguasa Konstantinopel itu mengirim pasukan bantuan kepada Imam Mahdi yang ada di Sam waktu itu. Nah, artinya kota itu kan kosong nih. Nah, disitulah akan dikuasai oleh orang-orang kafir. Kota itu. Jadi ketika orang-orang Konstantinopel Turki membantu kaum muslimin yang membantu Al-Mahdi di Suriah, kota itu menjadi kosong, dan kekosongan itu diisi oleh orang kafir. Begitu. Disitulah akan terjadinya keruntuhan kota Konstantinopel oleh orang-orang kafir. Itu kan pembahasan kan dua. Di sisi lain kota Konstantinopel itu kan dihancurkan oleh umat Islam. Kok di sini kan malah dihancurkan oleh orang kafir gitu. Ternyata yang dimaksud ini Turki. Ya, gitu Turki, ya. Jadi, yang dihancurkan oleh kaum muslimah, muslimin itu Roma, Konstantinopel Roma. Oke. Bangsa Rum itu, yang ada patung itu kan. Nah, jadi artinya nanti Turki itu akan dikuasai sebagaimana negeri Sam dikuasai gitu. Nah, ini adalah wahada huwa dohir, ini adalah kaul yang dohir, yang jelas ya, yang nampak. Yang zohir di sini ya. Nah, di sini katakan nih. Kalau berkata ulama fil komus, di dalam satu komus, Kostuntinati. Nah, di sini Kostuntinatu. Au bijadati ya
in musaddadah dengan ditambah ya bertasjid ya. Qustuntiniyah. Niyah. Nah, waqad tudomu atau dan didomahkan huruf to-nya, Pak. Al-ula yang pertama, qostun berarti ya. Qostun ya. Qostun. Domah ya. Ya, toyinah. Kalau di sini toyinah ya. Ya-nya itu ditasjid. Nah, minhuma darumul kirum. Itu yang dimaksud minhuma daripada itu Darumul kirum itu ada yang maksud adalah kerajaan Rum. Oh, jadi yang di domah itu Qostun itu Qustuntiniyah. Qustuntiniyah. Iya, Ya berdomah ya. Ya diniyah gitu Ya, kan. apa? Ya, ini bertasjid. dimaksud ada Mulkirum. Darul Mulkirum. Ya, oke. Daerah kerajaan Rum. Rum. Itu sedangkan kalau yang di atas tadi ini menggunakan Ini istilah di kamus maksudnya. Oh, ini di hanya kamus. istilah di kamus gitu, Pak. Iya. Jadi kalau biasanya kalau membahas tentang huruf-huruf Arab itu terkadang ulama itu memasukkan huruf ini ke dalam satu kamus gitu. Oh, begitu. Kalau di kamus ini seperti ini gitu. Nah, jadi pakai domah ya. Iya, Oke. Qostun tiniyah gitu kan. Qustuntiniyah. Ya, yang itu bertasjid. Ya, tasdid ya, oke. Dan to-nya yang awal di domah. Itu kan. Kan minhuma daripada dua to itu kan to-nya ada dua tuh. To yang pertama di domah gitu. Nah, Darumul Kirum yang dimaksud adalah daerah kerajaan Romawi. Itu kan wafatuha min asrotisah dan penaklukan kota itu menjadi salah satu tanda menjelang kiamat gitu, Pak. Oh, kalau kota Romawi itu dikalahkan, Ya, itu pertanda menjelang kiamat. menjelang kiamat. Itu merupakan tanda-tanda menjelang kiamat. Oke. Waktu sama dan dikatakan birumiyah dengan bangsa Romawi. Jadi Konstantinopel itu bangsa Rum itu dikatakan juga bangsa Romawi gitu. Bahasa Romawi, Ya. Rum itu Romawi ya. Oke. Buzintian yang mana negara itu apa dulunya itu kekaisaran siapa? Bizantium siapa? Bizantium. Ya itu. Kaisarnya itu. Nah, wartifau suriha ahadun waisruna diroan yang mana kota itu tinggi bangunnya itu 21 hasta ya. 21 hasta. Iya. Kota tersebut ya. Tingginya 21 hasta. Satu hasta berapa? Nggak tahu satu hasta berapa itu. Nah, hasta. Berarti nggak tinggi dong. Tinggi lah hasta itu. Oh gitu ya. 21 hasta itu. Ya. Satu hasta itu 45 cm. Berarti kalau 21 Berapa? 21 kali 40 cm. Tuh, 40 tuh. 45 cm kali 21. Ya, 945 cm. Segitu ya? Iya, sekitar berapa? Ya hampir satu 10 lah, 10. Iya. 10 meter. Ya ini kota Konstantinopel yang dimaksud dengan satu kamus ya. Di dalam satu kamus itu dibacanya to-nya itu tu berarti ya domah kan. Dan ketika kota itu takluk berarti itu salah satu tanda menjelang kiamat. Dan itu dikatakan dengan bangsa Romawi gitu. Yang mana dulunya didirikan oleh kekaisaran Bizantium ya. Nah, wartifau suriha yang mana tingginya itu kota itu dulunya itu tingginya itu 21 hasta. Ya, 10 meter lah. Ya, wakani satuha dan gerejanya itu kota mustatilatun ada persegi panjang. Jadi ada gereja di situ. Persegi panjang. Ya, Oke. ya, ada gereja. Wabijani biha dan di pinggirnya itu kota amudun alin ada kayu yang tinggi. Amud itu apa? Tiang. Ada tiang yang tinggi ya. Ada tiang gitu, ada tiang. Min dauri arba'ati abwain takriban. Yang mana panjangnya itu 4 Abwain apa ya? Abwain itu ya. Saya lupa nih, Pak. Takriban kurang lebih ya. Jadi nggak tinggi kalau itu tiangnya itu nggak tinggi lah gitu. Cuman ada 4 hasta ya. Nggak tinggi. Cuman wapirosu farsun di atasnya itu ada kuda itu. Cirinya itu ada kuda. Di tiang itu, tiang yang tingginya hanya
apa namanya enggak bukan AC ini berapa ini? Saya lupa nih. Nanti saya cari ya. Jadi di tiang itu di atasnya itu ada kuda, Pak. Minuhasin dari perunggu gitu. Kudanya itu dari perunggu. Wa alaihi farisun, dan di atas kuda itu ada seseorang yang menunggangi kuda itu gitu, patung itu. Patung yang ada kuda yang ada penunggangnya dari perunggu. Iya, patung kuda. Iya. Oke. Wa fi ihdayadaihi kuratun min dahabin. Dan di salah satu tangannya ada bola dari emas di patung itu. Ada bola dari emas, ya. Tangannya si patung itu lagi memegang apa namanya bola dari emas. Wa qad fatah asabi'a yadahu al-ukhra, dan tangan yang satunya lagi membuka, dibeberkan itu, Pak. Dibeberkan. Masiron biha dengan menunjuk itu. Kayak gini nih. Patungnya itu kayak gini. Jadi siapa sih ramonya dibeberkan cuma ditunjuk gitu tuh. Seperti ini. Nah. Gitu ya patungnya. Nah. Wa huwa suratun Konstantinu. Nah, dan itu adalah rupanya Raja Konstantinopel itu. Patung itu rajanya gitu. Nah, Baniha, yang mana si raja itu yang sudah membangun itu kota itu. Nah, sekarang tinggal cari mana ada kota yang ada tihangnya, di atas itu ada kuda, ya. Tihang itu ada kuda, dan kudanya itu ada penunggangnya. Tangannya itu seperti ini nih. Tangan kanannya seperti ini. Kanan. Dan satunya lagi memegang bola emas sambil menunggang kuda ya. Nah, yang dimaksud kota Konstantinopel itu adalah itu kota yang ada patung itu gitu, Pak. Nah, di mana itu? Ini ada di Markus ini. Nah, itu Pak. Ini, Iya, Pak. iya. Ini benar. Benar ini. Ini daerah mana nih? Aurelius dalam perunggu. Nah, ini. Oke, udah ketemu nih. Dari mana itu? Nah, ini ada di mana ini ya? Dari perunggu. Belum, nanti sok lanjutkan aja dulu. Nanti kita ketemu. Coba penonton nih. Iya. Ada yang tahu penonton? Ini ya. Itu dari Italia sudah, Pak. Iya, dari Italia. Ini saya ini gaya-gayanya gaya Italia ini. Iya. Iya, itu tuh di Roma. Iya, Roma. Di depan gedung DPR di Roma. Nah, itu kan tiangnya nggak tinggi kan? Nggak tinggi ini. Iya. Ini ada betul. Nah, itulah kota Konstantinopel gitu. Oh iya betul, Itulah. di Roma. Bukan Turki. Bukan Turki ya, itu. Iya. Itu tuh bangsa Rum gitu. Ya, dia tangan kanannya bukan menunjuk ya, kayak gitu, begini nah, saja. ya. Iya, terus Kan tangan kirinya memegang sesuatu itu. Iya, itu. Itu si patung ini berada di depan gedung DPR Roma. Oh gitu. Bukan DPR Purwakarta, bukan. Roma. Itu pendiri Konstantinopel itu ada. Iya. Ini kuda perunggu Markus, ya, Aurelius. Nah, itu ya. Nah. Oke, ini udah jelas ini. Nah, jadi yang dimaksud di dalam keterangan ini, Konstantinopel itu itu yang ada patungnya gitu. Yang ada patungnya. Ya, di Roma berarti. Oke. Roma ya. Nah, nanti itu umat Islam itu akan sana gitu. Kan ke sana ya. Iya, oke. Kalau di dalam keterangan ini gitu. Makanya yang saya kaget lagi ada orang yang mengatakan, oh bangsa Rum itu Rusia. Iya. Sejak kapan Rusia masuk bangsa Rum? Iya. Rum itu ya ke Roma, tetap ke situ. Iya. Kalau Turki memang bangsa Rum, Turki, Roma, Italia kan, Italia, kemudian Amerika. Tapi kalau Rusia itu ya bukan bangsa Rum itu. Bukan. Bani Konturo kan, mereka itu kan Bani Konturo. Gitu ya. Gitu. Nah, ini hanya istilah kamus. Ya. Jadi dalam satu istilah kamus, yang dimaksud kota Konstantinopel itu adalah kota yang di dalam kota itu ada kuda, ada tihang. Tihangnya itu di atasnya ada kuda, dan di atas kuda itu ada seorang penunggang kuda yang memegang bola api, bola dari emas, dan tangan yang satunya lagi di sini katakan waqad fatah, terbuka asobiaya dawal huro masyiron, hal dibeberkan gini, dibeberkan biha. Itu kan begini nih. Bener nggak begini nggak tangannya? Iya. Begini ya. Ya. Nah, dia itu adalah pendiri kota Konstantinopel gitu. Iya sih, itu yang tadi disebutkan. Kaisar
Bizantium ya? Bizantinum apa? Siapa itu? Bizantium. Ini Bizantium. kekaisarannya adalah ya Konstantinopel ya. Sekarang Istanbul, kalau itu Istanbul ya, itu kan. Ya kok ya namanya Konstantinus Agung. Oh iya. Jadinya. Ini pendirinya itu tahun 330 Masehi. Oh, berarti Sebagai Roma baru. Iya. Jadi dia membentuk ada Roma lama, Iya. ada Roma baru. Oh, gitu. Ya, yang Roma baru itu ya itu yang di Turki. Gitu, ya, itu. Wahwa suratu Konstantinin ya. Jadi namanya itu siapa tadi? Kaisar Konstantinus. Ya, Konstantinus. Konstantinus ya. Iya. Iya betul. Susah ini namanya nih. Ribet ya. Ribet. Gak kayak orang Sunda Dede gitu aja lah, enak kayaknya. Ahmad gitu ya. Ahmad, Rudi. gitu. Ya, Rudi itu. Ya, Padil. apa deal? Ya. Ada. Ya, kalau orang Sunda kan F tuh jadi P ya, Irfan. Iya. Harusnya Irfan gitu ya. Tapi kalau orang Sunda ngomong bahasa apapun nggak keciri Sundanya, Pak. Iya, betul. Tapi kalau orang Jawa ngomong bahasa Indonesia itu keciri, Pak. Apalagi orang Batak Medan. Pak. Iya, betul. Alama itu keciri banget. Oke. Teng ing. Konstantinopel didirikan oleh Kekaisaran Bizantium Romawi Timur. Iya, Bizantium ya. Nah, jadi masuknya ke Romawi Timur tuh. Romawi kan luas sekali saat itu ya. Iya. Itu. Oke. Nah. Kemudian wa qauluhu fasyahiduhum. Sekarang ke sini. Karena ini kan itu dilewat. hanya istilah itu mah. Oh, istilah. itu. Oke. Pada bab berikutnya. Nah, ini nih. Iya, oke, siap. Ini kan keterangan-keterangan ini hanya memperjelas keterangan yang sudah terlalu kan. Ya. Wa qauluhu fasyahiduhum kasyahidu asarotin ila qaulihi bisab'ina sahidan ma'nahu. Di dalam riwayat yang telah berlalu bahwasanya orang kalau tadi kan menceritakan Konstantinopel memperjelas Pak ya. Jadi yang dimaksud di dalam riwayat sebelumnya yang dimaksud Konstantinopel itu adalah suatu kota yang di dalamnya itu ada patung itu. Ya, ya di Roma Di itu. Roma, kan? Di depan gedung DPR Kota Roma. Iya. Oke. Nah, sekarang membahas tentang memperjelas di dalam keterangan sebelumnya bahwasanya orang yang ikut berperang Malhamah Kubro mereka akan mendapati satu orang yang meninggal di Malhamah Kubro itu sama dengan 10 yang meninggal di perang Badar. Wah iya, pahalanya besar sekali itu. Pahalanya besar. Jadi di sini katakan begini, manahu adapun maknanya analikuli syahidin syafaatun yaumal qiyamah. Sesungguhnya tiap-tiap satu syahid dia itu mempunyai syafaat yaumal qiyamah pada waktu hari kiamat. Wa anali syahidi badrin syafaatun sab'ina syahidan. Dan satu orang yang saya di perang Badar, mereka bisa menyafaati 70 orang yang syahid. Ya, betul. Wa anali haulai syuhada'i likulli wahidin syafaatu sapaatu asarotiman min ahli badrin. Minal ahlil badar. Adapun yang syahid di dalam Malhamah Kubro satu orang itu sama dengan 10 daripada orang yang di perang Badar. Wah, besar sekali ya pahalanya ya. Wa yakunu likulli wahidin minhum sapaatu sab'i mi'ati syahidin. Maka jelas orang yang meninggal di dalam syahid Malhamah Kubro itu sama dengan 700 syahid. Masya Allah. Pahalanya, gitu kan? Berarti kita harus ambil bagian nih. Apa tuh? Ikut. Nah, gitu. Mampu nggak? Insya Allah. Ya, insya Allah ya. Dapat syahid nih. Iya. Ya, tapi jangan dipikirkan yang 300 dapat gadis, jangan. Iya. Nanti aja bidadari kita ya. Nah, Oke? jadi luar biasa Pak ya. Ya ini pahala besar nih. Pahala besar. Yang masalahnya kan akan memberikan syafaat kepada saudara-saudaranya nanti. Iya, kalau yang mati syahid di perang bukan di Malhamah Kubro ini akan mendapatkan sama dengan syahid orang yang 10 syahid di perang Badar kan? Iya. Nah, Sementara satu orang perang Badar aja bisa mensyafaati 70.000 iya, 70 orang kan. Tuh. Nah, Wah, ini berarti luar tinggal biasa. dikali kan? Iya, luar biasa. Tinggal dikali ini. 70 kali 10 artinya Waduh. 700 syahid. Iya, ini kata orang Sunda bilang mah pikabitaeun. Ya. Ya, tertarik ini luar biasa ya. Iya. Mudah-mudahan pemirsa di rumah ya itu cita-citanya ingin ikut di dalam perang
besar nanti tercapai ya. Malam Ya kalau kita sih kayaknya udah encok ini, udah tua ini. Iya, iya. Rematiknya itu udah Iya. tanda itu Pak. Iya, tanda-tanda ini ya. Oke, lanjutkan Ustaz Dede. Kirain Bapak masih 17 tahun Pak. Kayaknya saya 7 tahun deh. Masih bayi, nggak ada giginya. Oh gitu. Oh iya iya. Pantesan makannya singkong. Ya, Terus. ya. Wahada min kubaili qauli sallallahu alaihi wasallam, dan ini mendekati daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lil wahidi minhum ajru khamsina minkum. Satu orang daripada mereka itu pahalanya sama dengan 10 orang daripada perang Badar. Iya, perang Ada 50 Badar. orang perang Badar itu ya. 50. Kalau untuk pahala, satu orang yang berperang di Malhamah Kubro itu pahalanya sama dengan 50 orang yang berperang Perang Badar. Badar. Waduh. Kalau pahala. Pahala. Kalau tadi syafaat. Syafaatnya. Syafaatnya 10. Kalau orang Badar itu kan Ah. satu orang tuh mensyafaati Nah, 70. 70 kali 10. Ya. Berarti 700. 700. Ya. Kalau untuk pahala satu 50. orang 50. Waduh, besar Bandingannya ya. itu bandingannya. Bandingannya besar ini. Ya. Itu. Tapi pala yaljamu minhu tafdiluhum ala ahli badrin mutlaqun li'anna fadilata sahabati la yu'adiluha sayun. Tetapi walaupun seperti itu, jangan dikira bahwa ahli Badar dengan ahli Malhamah Kubro itu lebih lebih unggul ahli Ya, Malhamah ya, Kubro. ya. Jangan dikira seperti itu. Enggak, tentu. Karena tetap apa? Keutamaan para sahabat Nabi itu tidak bisa dibandingkan dengan Nggak apapun. nggak bisa. Ini cuman berbicara tentang pahalanya. Iya. Tapi nggak bisa menandingi Nggak bisa. para sahabat yang di perang Badar, nggak bisa. Gitu. Jadi ini keutamaan ya orang yang ikut di perang akhir zaman Iya, ya, iya, begitu. Oke. Artinya untuk apa ya? Motivasi. Kabar gembira kan? Ya ini kabar kan? gembira, motivasi, Iya. gitu kan? Kabar gembira Gitu. seperti itu ya. Ah. Kemudian wasayati ana tahqiqu ana jahati tabdili muhtalifah. Karena nanti ada penjelasan bahwasanya keutamaan itu berbeda-beda itu, Pak. Keutamaan sahabat-sahabat Nabi dan keutamaan umat Islam setelah Nabi gitu kan, itu berbeda-beda. Dari masa ke masa itu berbeda-beda. Di zaman sahabat seperti apa keutamaannya kan? Di zaman tabiin, asbat tabiin, sampai sekarang kita nih zaman paket ini. Ya. Paket Gitu. truk. Nah, Kalau utamanya maka tetapi ada istimewa juga di akhir zaman itu karena kalau para sahabat Nabi itu kan beriman itu kan karena memang melihat mujizat Nabi kan, iya betul. melihat langsung mujizat Nabi. Kalau kita enggak ya? Enggak, kita kan hanya istilahnya ya tahu dari guru-guru kita kan. Iya. Kalau di Suriah sana kan itu yang datang itu kan bom gitu ya, ke rumah-rumah itu ya. Iya. Nah, kalau di kita paket yang datang banyak ya. Datang dikit-dikit paket, Ya di sini makanya paket. mukanya muka paket. Iya ini. Kalau di sana bom yang datang tuh. Ketahuan mukanya muka paket. Ya. Nah, kemudian jadi setiap masa itu umat Islam itu berbeda-beda tentang kalau kita berbicara tentang keutamaan, Pak ya. Tentang keutamaan. Cuman di akhir zaman itu memang Allah memberikan kabar gembira bahwasanya orang yang hidup dari zaman ketika berperang itu pahalanya luar biasa gitu. Iya. Karena balainya pun luar biasa gitu kan. Betul. Penyakit-penyakit yang datang di umat Islam ini di akhir zaman itu juga luar biasa. Bermacam-macam Iya. udah. Itu. Kalau dulu kan tuh encok paling Pak ya. Iya. Kalau sekarang kan banyak itu. Banyak Iya. Pak. Ya bahkan kemusyrikan di zaman sekarang dengan zaman dahulu itu berbeda. Beda. Ya kalau orang dulu musyrik itu kalau dalam keadaan senang. Iya, Ya, kalau senang mereka musyrik. Tapi kalau susah mereka taat kepada Allah begitu kan? Iya, Ketika dihantam ombak besar, dia memurnikan ketaatan kepada Allah. Tapi setelah dilewatin itu menjadi musyrik kembali gitu kan? Nah, kalau sekarang enggak. Iya. Susah musyrik, senang tambah musyrik sekarang. Oh gitu ya. Iya, Jadi hebat sekarang ini. nggak jauh-jauh dari musik dong. Iya, betul begitu. Iya. Bahkan udah masuk ke orang-orang yang berjubah-jubah Pak ya. Iya, Misalkan tuh apalagi sekarang ini dapat isu kan kita bahwa akhir zaman ini fitnahnya luar biasa, munculnya elit global. ya. Gitu ya. Ini kasus siapa tuh? Jeffrey siapa? Epstein. Ya, luar biasa itu makan orang itu. Yang benar Pak. Iya. Sumanto dong. Iya. Nah, bayangkan orang kaya itu makannya apa aja dimakan. Artinya udah menikmati makanan tuh apa yang udah dicoba karena kaya kan.
Iya, iya. Nah, kalau kita kan nggak jauh, singkong lagi, bala-bala lagi, makanan kita makan. Iya, iya. Yang kita nggak pernah bistik atau apa. Itu karena begitu orang kaya ingin nyoba makan apa daging manusia itu. Itu wah udah luar biasa itu, orang-orang kaya, dilakukan oleh orang-orang kaya yang banyak duit itu. Sekarang ini terjadi Iya seperti itu, Pak. sekarang. Ya udah dari dulu kejadiannya, cuman terbongkarnya baru Sekarang. ini akhir zaman ini, fitnah akhir zaman ini. Iya, fitnah zaman. Gitu kan? Ini setidaknya ini hanya bisa diselesaikan dengan tegaknya khilafah kembali. Ya. Gitu ya. Mudah-mudahan ini di akhir zaman ini ya menandakan kemunculan tokoh-tokoh yang disebutkan di dalam banyak hadis itu ya, seperti Sofyani, munculnya lagi Al-Hashimi, terus muncul lagi Al-Mahdi gitu kan. Nah, Bani Tamim itu menandakan era baru untuk menuju kebangkitan Islam ya gitu. Kayaknya dicukupkan dulu deh. Nanti bikin penasaran deh. Berapa menit emang udah? Udah 35 menit sih lebih nih. Oh gitu. Kan saya tadinya 35 menit ke depan. Ya Nanti udah. kalau nanti merubah 45 menit itu sama dengan Ya waktu asar juga, Pak. iya, Ya benar asalnya juga begitu ya. Nah, nanti lanjutkan pada Ya, season yang berikutnya. Jadi di akhirnya tadi adalah mendapat syahid ya. 1 sama dengan 1 sama orang. dengan 10. Ya. Ya, sama dengan 50 Ya, pahalanya. Kalau syafaatnya 1 berbanding 10. ya begitu. Tapi jangan melebihkan atau lebih utama dari para sahabat yang Jangan. di perang Badar, karena bagaimanapun juga mereka tidak bisa ditandingi oleh Ya. oleh kita Para ya sahabat begitu ya. Nabi tidak bisa ditanggung. Ya, karena mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Mungkin kita cukupkan sekian dulu untuk pertemuan kita. Selanjutnya kita akan ketemu pada season yang berikutnya. Akhir kata, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.